Habibus Shalom Aleichem. Jadi dalam tradisi kita, Islam mengenal istilah salam, bahasa Ibrani mengenal istilah shalom. Arti harfiahnya sama, yakni damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Hamzah, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi ini, para mahasiswa yang saya muliakan. Izinkan saya untuk membahas tema yang kontroversial, apalagi dalam konteks ke-Indonesiaan saat sekarang, apalagi dengan adanya informasi dari Pondok Al-Zaitun yang tentu saja membuat suasana semakin panas, tapi jangan sampai panas di kelas ini. Saudara-saudara sekalian, kalau saya diizinkan untuk membahas tema besar ini, sebetulnya ini tema yang sangat rumit, bukan sekedar rumit, tapi memang ini merupakan fakta historis yang harus kita terima apa adanya. Hanya saja kita harus memulai dari mana dulu. Itulah yang ingin saya share kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Nah, sebelum saya masuk pada materi utama yang akan saya bahas, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua, bisa dipastikan bahwa semua agama itu memiliki kata kunci yang hampir mirip. Saya sebut dengan istilah kata kunci supaya bisa dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Dan kata kunci itu semua diawali dengan huruf S. Saya simbolisasi dengan istilah huruf S. Kalau dalam tradisi kita, Muslim mengenal istilah salam, yang arti harfiahnya adalah damai sejahtera. Dalam bahasa Arab tentu saja kita akrab dengan istilah ini. Kalau kita bandingkan dan kita hubungkan dengan istilah bahasa Ibrani, dan itu bahasa sakral, kitab suci Perjanjian Lama yang dikenal dalam tradisi kekristenan, dan juga saudara kita kaum Yahudi tidak menyebutnya Perjanjian Lama, tapi menyebutnya Tanakh. Itu akronim dari 3 kata kunci, yakni Torah, Nevi'im, dan Ketubim. 3 kata kunci. Torah itu 5 buku Nabi Musa, Nevi'im, kitab para nabi, dan Ketubim, tulisan-tulisan suci. Semuanya itu dirangkum menjadi Tanakh. Dan istilah bahasa Ibrani, kata kunci yang tadi saya maksud itu menyebutnya Shalom. Yang kemarin kami kan, kami soal apa ya? Habibus Shalom Aleichem, ya kan? Masih ingat? Meskipun yang diucapkan oleh Panji Gumilang itu keliru sebetulnya secara kebahasaan. Sebetulnya bukan Habibus Shalom Aleichem, tapi Habibus Shalom Aleichem. Itu yang jadi secara linguistik keliru, karena bisa jadi beliau belum akrab dengan bahasa Ibrani, tapi berani untuk bicara bahasa Ibrani. Jadi dalam tradisi kita, Islam mengenal istilah salam, bahasa Ibrani mengenal istilah shalom. Arti harfiahnya sama, yakni damai sejahtera. Dalam bahasa Sanskerta ada istilah shanti. Om Santi, Shanti, Shanti, Om. Shanti arti harfiahnya juga damai sejahtera. Dalam tradisi Buddhis itu juga menyebut istilah sadhu. Sadhu arti harfiahnya damai sejahtera. Itu bahasa Pali. Tapi kalau bahasa Sanskrit menyebutnya Shanti. Dalam bahasa orang-orang yang menganut agama Konghucu atau agama Tao, mereka akrab dengan bahasa Mandarin. Mereka menyebutnya dengan istilah Sanjai, bukan Xinjiang ya,
Shancai. Shancai itu arti harfiahnya damai sejahtera. Dari bukti kebahasaan ini atau kajian kebahasaan yang disebut linguistik atau dirosah misalnya, kita punya kesimpulan mengapa semua agama yang ada di sekitar kita memiliki kata kunci yang hampir berdekatan secara semantik, secara makna. Itu apakah membuktikan bahwa agama-agama ini asalnya memang dari sumber yang sama, atau memang bagaimana penjelasan ilmiahnya? Itu perlu menjadi kajian menarik, saudara-saudara. Ini pertanyaan besar ya. Apakah memang itu dari sumber yang sama sehingga punya kesimpulan ada kata kunci yang mirip satu dengan yang lain, dan itu makna atau semantiknya juga tidak jauh berbeda. Dan yang lebih mengagetkan kita, ya, lebih mengagetkan kalau kita kaji secara kajian kebahasaan, kitab suci umat Islam yang disebut Al-Quran itu sendiri justru memberikan penegasan. Ada istilah-istilah asing yang termaktub di dalam Al-Quran, dan bisa kita baca misalnya tulisan ulama klasik yang disebut Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada istilah-istilah yang sebetulnya bukan Arab, tapi di Arab mengalami proses Arabisasi. Dan itu bukan hanya bahasa Amharic, bahasa Ethiopia, tapi juga ada bahasa Kopti, ada juga bahasa Ibrani, ada juga bahasa Yunani, bahkan juga ada bahasa Parsi dan bahasa Sanskrit. Itu lebih mengagetkan kita kalau dikaji dari sisi linguistik, kajian kebahasaan. Saya ambil contoh sederhana. Kenapa di dalam Al-Quran itu, ini kita perlakukan sebagai teks ya. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada istilah Ilyas, nama seorang nabi yang disebut Ilyas dalam Al-Quran. Sementara kalau kita menggunakan teori intertekstualitas, teori yang digagas oleh Rifater atau Julian Kristeva dari sisi kajian semiotik, kita menemukan jejak bahwa bagaimana kita bisa menghubungkan antara teks satu dengan teks yang lain. Karena tidak mungkin teks itu lahir dalam ruang hampa. Teks itu ada relasi dengan teks-teks yang lain. Dan dalam konteks ini, istilah Ilyas ternyata ada meeting point dengan teks Septuaginta. Quran itu abad ke-7 ya. Manuskrip tertua itu abad ke-7, dan itu sudah diteliti oleh para ahli manuskrip. Paling tua abad ke-7. Nah, sementara teks Septuaginta bahasa Yunani itu abad ke-3 sebelum Masehi. Dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Itu ada istilah yang namanya Elias, dan itu nama seorang nabi juga. Ternyata ini nanti kita bisa paham. Ternyata teks Septuaginta itu terjemahan dari teks Ibrani, dari teks yang disebut Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, diterjemahkan dalam bahasa Yunani abad ke-3 sebelum Masehi yang dikenal dengan istilah teks Septuaginta. Nah, kalau kita rujuk pada teks Masora bahasa Ibrani tadi, itu tidak ada nama yang disebut Ilyas, tidak ada nama yang disebut Elias. Yang ada itu nama Eliyahu. Jadi Eliyahu bahasa Ibrani ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani menjadi Elias, ditransliterasikan ke dalam bahasa Arab menjadi Ilyas. Jadi kalau seandainya antara Eliyahu dengan Ilyas tanpa ada mediator bahasa Yunani, kita menemukan jejak yang sulit yang dikatakan sebagai missing link. Tapi kalau ditemukan antara Ilyas, Elias, dan Eliyahu, maka rantainya jelas dari tradisi pewarisan pengetahuan. Ini pengantar dasarnya. Kemudian kita lebih mengerucut lagi berkaitan dengan soal Yahudi dan Islam. Di dalam Al-Quran sendiri muncul istilah Quran, dan kita akrab. Yang di pesantren pasti akrab. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Saya tidak bicara mengenai doktrin, saya tidak bicara mengenai agama,
tapi saya bicara dari sisi linguistik. Kenapa di situ muncul istilah Quran? Dan apa arti dari Quran? Ternyata secara harfiah Quran diambil dari kata qara, dan Quran itu arti harfiahnya bacaan. Dan apa yang dimaksud dengan Quran itu sendiri? Ternyata banyak narasi, banyak kisah yang kalau dibandingkan dengan tradisi Yahudi itu sama dengan Haggadah. Dan orang-orang Yahudi sendiri kalau ingin mendapatkan bacaan itu, maka mereka melihat yang namanya Mikra atau Hamikra. Hamikra itu adalah Torah itu sendiri, Taurat. Kalau bahasa kita menyebutnya Taurat, itu mereka juga menyebutnya dengan istilah Hamikra. Kita menyebutnya Quran, mereka menyebutnya Hamikra. Jadi Hamikra itu ya Taurat yang disebut sebagai kitab yang diterima oleh Musa alaihissalam. Hamikra, nama lainnya juga disebut Torah Sedikhta, artinya Torah yang tertulis. Itu sebanding dengan Quran yang tertulis juga. Jadi Hamikra sebanding dengan Quran, dan dalam penyebutan Quran kita juga dikenalkan istilah Qiraah sab'ah misalnya. Dalam tradisi Yahudi juga mengenal istilah Mikra'ot. Jadi Mikra'ot Gedolon itu sebagai pengembangan dari Hamikra. Kalau kita menyebutnya ada Al-Quran, ada Qiraah. Ini dari sisi linguistik. Belum masuk ke substansi. Nanti jangan buru-buru masuk ke substansi, kita dari kulitnya dulu ya. Sampai ya harus sabar menangis. Jadi dari sisi ini, dari sisi persoalan kebahasaan, kita nanti akan merunutnya lebih dalam. Kalau kita tahu yang namanya Quran, ada Qiraah, dan dalam tradisi Yahudi ada yang disebut Hamikra, ada Mikra'ot. Kemudian itu nama lain dari Torah, dan Quran menyebutnya Taurat. Pertanyaannya sekarang dari Silonis, apakah bisa dicari akar kata dari istilah Taurat itu sendiri dalam bahasa Arab? Jawabannya tidak. Karena itu bukan dari bahasa Arab. Itu istilah asing yang mengalami proses Arabisasi. Nah, Torah ternyata dari bahasa yang kita kenal bahasa Arab dan tercantum juga di dalam Al-Quran, ada hubungan dengan istilah Torah dari teks Ibrani itu sendiri. Dan Torah itu adalah kitab suci yang diterima oleh Musa alaihissalam. Sementara mereka tidak menyebutnya Musa, tapi menyebutnya Moshe. Moshe Rabbeinu alaihissalam. Kita menyebutnya Musa alaihissalam. Lagi-lagi kita dibantu dengan tradisi keagamaan kita Muslim ini. Ada salah satu qiraah yang membolehkan membaca bukan dengan sebutan Musa, tapi Moshe. Misalnya, hal ataka hadithu Musa. Betul ya? Itu salah satu qiraah. Artinya apa? Antara Musa, Mose, dan Moshe bahasa Ibrani itu sebetulnya merujuk pada person yang sama. Ini dari kajian linguistik. Nah, Moshe dalam bahasa Ibrani menerima kitab yang namanya Torah. Torah itu berdaya. Orang yang mengajar Musa sendiri atau Moshe sendiri itu disebut More. Jadi kalau saya di sini itu sebutnya More. Ya, More. Artinya yang mengajarkan. Sedangkan tindakan saya mengajar itu disebut Yara. Bendanya ini disebut Torah. Sifatnya Or itu artinya cahaya. Jadi antara Or, Torah, More, Yara itu kajian linguistik yang menghubungkan. Dari sisi ini kita baru masuk ke relasi Yahudi dan Islam. Jadi sebelum masuk relasi Yahudi dan Islam, pengantarnya panjang lebar tadi. Sehingga tidak mungkin langsung membahas teksnya tanpa melalui pintu kebahasaan. Kalau membahas teks itu kan secara harfiah kampus saya itu kajian sastra. Tapi kalau tidak dilalui dengan pintu kajian linguistik,
mentah. Baik, sekarang kita masuk ke materi pembahasan kita. Tadi disinggung bahwa pagi ini kita akan bicara mengenai relasi Yahudi dan Islam dalam teks dan konteks. Nah, tentu saja ini menarik dibicarakan, karena kalau bicara konteks itu ada beberapa hal yang patut dicermati. Pertama, bisa dalam konteks kebahasaan atau juga bisa dalam konteks keagamaan. Kalau di sini lebih banyak konteks keagamaan. Kalau di kampus saya lebih banyak konteks kebahasaan, ya. Atau juga bisa dalam konteks kebangsaan. Jadi ini tentu tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya. Membahas kebahasaan, kemudian keagamaan, dan yang ketiga kebangsaan. Ini ketiga istilah ini penting sebetulnya, tapi tidak mungkin saya bahas semua. Hanya beberapa hal penting saja yang ingin saya sebut. Dan menariknya kalau kita membahas tema besar, yakni kebangsaan itu antara Islam dan Yahudi, itu sebenarnya nasabnya itu satu. Nasab primordialnya itu satu. Dari siapa? Dari Abraham. Itulah sebabnya Perdana Menteri Israel yang pertama ketika menyerukan adanya satu negara, maka yang diserukan istilah anahnu bnei Afirah. Jadi anahnu bnei Afirah, kami adalah keturunan dari bapa yang sama. Kami adalah putra-putra dari nenek moyang yang satu. Yang dimaksud adalah Abraham. Jadi dari situ memang tidak bisa dipisahkan antara Islam dan Yahudi. Islam kebahasaannya diwakili dengan bahasa Arab, sementara Yahudi diwakili dengan bahasa Ibrani. Nah, kalau sudah bicara kebahasaan, lebih spesifik lagi bicara filologi. Dan kebetulan memang kajian saya lebih banyak ke soal filologi. Filologi itu sebenarnya kajian linguistik, tapi bukan linguistik sinkronis saat sekarang, tapi menghubungkannya dengan fenomena kebahasaan masa lampau. Jadi yang disebut diakronis, dan itu basisnya adalah teks, bukan orang, tapi teks yang tertulis maksudnya. Jadi kalau bicara filologis ya otomatis bicara kebahasaan. Tapi kalau bicara teologis itu pasti bicara mengenai keagamaan, dan itu bidang saudara yang saya yakin pasti lebih menguasai ya daripada saya. Dan kalau bicara kebangsaan nanti bicara politis, bicara historis dan lain sebagainya. Nah, yang penting bagi kita menjadi pengetahuan bersama, kalau dipetakan itu sebetulnya ada dua blok. Ada yang disebut sebagai rumpun kebahasaan, ada yang disebut sebagai rumpun keagamaan. Kalau rumpun kebahasaan, kita mengenal misalnya bahasa-bahasa Semitik atau Semitic language, bahasa-bahasa di Timur Tengah. Ibrani, Arab, Suryani itu satu keluarga besar, satu rumpun bahasa di kawasan Timur Tengah. Makanya kalau dalam bahasa Arab ada istilah salam, dalam bahasa Suryani ada istilah shalom, ada slam, tergantung dari dialek barat atau dialek timur. Slam. Dalam bahasa Ibrani ada istilah shalom. Jadi salam, kemudian selamat, kemudian shalom. Secara harfiah, morfemnya, secara fonetisnya sama, dan secara semantik juga sama. Arti-artinya dapat sejahtera. Kita mengenal istilah sholat. Dalam bahasa Suryani mengenal istilah slota. Arti-artiannya sama. Kemudian kita mengenal lagi istilah kitab. Dalam bahasa Ibrani ada istilah kitab, menunjukkan itu satu rumpun yang sama. Ini kalau bicara mengenai rumpun bahasa Semitik Timur Tengah. Kalau kita orang Indonesia, itu ada hubungan dengan rumpun yang disebut Austronesia.
Makanya orang Jawa kalau menyebut kaki itu ceker, ya. Masih ini bahasa yang kita kenal kan? Mahasiswa pasti suka beli ceker. Sementara ini bahasa Jawa. Kalau bahasa Bali tidak menyebutnya ceker, tapi cokor. Bangsawan itu dikenal dengan gelar cokor. Jadi sebetulnya ini secara linguistik teruji, ya. Atau saya ambil istilah lebih ekstrim, makanya di sini ada pasti. Orang Jawa menyebut pintu itu lawang, pakai huruf W, huruf bilabial kalau dari tradisi linguistik. Bahasa Madura tidak menyebut lawang, label. Ya, ada yang Madura di sini. Label. Orang Madura kesulitan mengucapkan huruf W, bergeser menjadi B. Huruf B dan W itu sama-sama huruf bibir. Kalau bahasa linguistiknya bilabia. Jadi menunjukkan memang dari sisi rumput kebahasaan antara Bali, Madura, Jawa, Sunda itu Austronesia. Rumput kebahasaan. Nah, sama dengan bahasa-bahasa di Eropa, termasuk bahasa Sanskerta atau Sanskrit, bahasa Parsi, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Yunani, itu satu gerbong yang sama, yakni bahasa Indo-European languages. Contoh, misalnya, dalam bahasa Parsi ada istilah brother, dalam bahasa Inggris ada istilah brother. Dalam bahasa Sanskerta ada istilah Bharat. Arti-artiannya saudara. Dalam bahasa Sanskrit ada istilah mati. Dalam bahasa Parsi ada istilah model. Dalam bahasa Inggris ada istilah mother. Dalam bahasa Latin ada istilah pater. Maka ada doa yang disebut pater noster. Dalam bahasa Parsi ada istilah fader. Dalam bahasa Inggris ada istilah father. Dalam bahasa Jerman ada istilah vater. Jadi menunjukkan satu rukun bahasa. Makanya tadi sejak awal saya berikan, apakah mungkin agama-agama itu asal dari sumber yang sama? Apakah mungkin bahasa-bahasa sedunia itu berasal dari sumber yang sama? Itu para peneliti masih berpikir keras untuk menemukan bahasa yang utama itu, tapi tidak mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Yang bisa hanya menunjukkan rumpunnya, keluarga besarnya, tapi nenek moyang yang tunggal ini sampai sekarang kesulitan untuk menemukan, karena harus membutuhkan bukti konkret, bukan klaim kitab suci. Kalau klaim kitab suci selesai sudah. Ya kan? Oke, sekarang saya berikan informasi, memang ada rumpun kebahasaan, ada rumpun keagamaan. Dan itu saya istilahkan dengan satu keping mata uang. Bicara mengenai agama tanpa bicara soal bahasa itu saya kira tidak mungkin. Karena bagaimanapun juga bicara agama itu ada kitab suci. Kalau tidak yakni Ishak dan Ismail el-Me'arat Makpela, di Gua Makpela. Nah, menariknya ini kalau kita tidak membaca teks pembanding, mungkin kesulitan untuk membaca teks yang tak terungkap. Maksudnya, perhatikan di situ. Disebutkan nama dua tokoh, yakni Ishak wa Ismail. Ishak dulu, baru Ismail. Sementara kalau di dalam Al-Quran kebalikannya, yang tertulis adalah nama Ismail dulu baru Ishak. Misal kita ambil contoh, Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Intinya di situ disebutkan nama dua tokoh, yakni Ismail dan Ishak. Kenapa versi Yahudi menyebutnya Ishak wa Ismail, sementara versi Islam menyebutnya Ismail baru kemudian Ishak? Apakah ini yang disebut sebagai politik redaksional? Ini kalau kita
berpikir out of the box ya. Jadi tidak hanya semata-mata sudah disebutkan nama dua tokoh, iya betul. Tapi kenapa urutannya berbeda? Apakah ini ada sesuatu yang ingin disampaikan? Pesan di balik pesan itu sendiri. Kalau mungkin menggunakan teori semiotik ada penanda dan petanda, ada signify dan signifier. Jadi dua hal penting ini yang harus dipelajari. Nah, kalau lihat nah, ini baru bicara soal konteks politik ya. Dan kita tahu UNESCO pada tahun 2017 sudah memberikan penegasan bahwa bangunan ini menjadi milik bersama dan sudah dilegitimasi, tidak boleh dikuasai oleh salah satu pihak. Dan ini merupakan milik dunia. Makanya ini bangunan yang disebut sebagai Gua Mahpela yang saya sebut tadi. Dan ini dalam tradisi Islam disebut Al-Haram Al-Ibrahim. Jadi inilah disebut sebagai Masjid Ibrahim yang kita kenal. Dan itu tidak bisa dikuasai salah satu pihak. Dan ini menjadi milik bersama. Dan tentu saja ini menjadi simbol bersama, baik itu yang Yahudi maupun yang Muslim. Menarik kalau saudara-saudara pernah ke sini. Karena ini bangunan itu ada dua tempat ibadah yang bersebelahan, dipisah oleh kuburan yang menjadi milik bersama. Jadi ibaratnya seperti bangunan ini, tapi ini masih ada penghalang karena tangan ini nggak bisa masuk ke sana. Kalau yang lokasi itu, tangan dari sini bisa masuk ke sana, tangan dari sana bisa masuk ke sini. Kalau ini kan nggak bisa, tertutup. Ya, kaca. Kalau sana bukan pakai kaca, hanya terali saja, terali besi. Dan di tengah-tengahnya itu ada pemisah kuburan. Kuburan siapa? Ibrahim atau Allah. Jadi menariknya setiap hari nama Ibrahim itu disebut. Yang versi Muslim membaca sholawat Ibrahimiyah. Yang versi Yahudi membaca doa syarif, menyebut nama Elohe Avinu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Ya'qub. Nama Ibrahim dilafalkan dalam lafal yang berbeda, tapi tokoh yang dimaksud sama. Di tempat ibadah yang saling berdekatan dan bisa share keagamaan. Jadi pada momen tertentu Yahudi bisa memanfaatkan masjid itu untuk ibadah. Pada momen yang lain bisa dimanfaatkan untuk Muslim. Jadi satu tempat menjadi milik bersama. Kalau di sini bisa nggak itu? Susah. Dan memang semua ada aturan, kalau di sana ada aturan tersendiri. Nah, ini yang lebih mengejutkan saya sebetulnya dan pasti mengejutkan kita semua. Kenapa? Kalau kita tahu yang namanya qiraah, ya, qiraah. Versi Ibrani menyebutnya Abraham. Sementara versi Islam bahasa Arab itu menggunakan dua model qiraah. Boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Ya. Dan ini saya menggunakan Mushaf Utsmani bi riwayah Hisham. Riwayah Hisham. Kan ada riwayah An-Laits, riwayah Ibnu Katsir, riwayah Syu'bah, riwayah Hafs. Yang kita baca itu rata-rata riwayah Hafs. Ya. Kalau teman-teman saya di Sifat Institute, kalau Ramadan kemarin itu mencoba untuk berlatih. Hari ini baca qiraah Hafs, besok qiraah Warsh. Jadi dilatih untuk semakin memperkaya perspektif. Dan salah satu contohnya seperti ini. Jadi ketika disebut di sini ayatnya berbunyi, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Muncul nama Ibrahim. Tapi juga boleh dibaca Ibrahim. Berarti ini dialek bahasa Arab yang merujuk pada tokoh yang sama. Seandainya hanya muncul nama Ibrahim, sementara tradisi Yahudi menyebutnya Abraham, itu terjadi missing. Lompatannya jauh.
tapi karena ada mediator, salah satu qiraah menyebut Ibrahim, maka disinilah ada mata rantai. Dari Abraham bergeser menjadi Ibrahim, bergeser menjadi Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim itu bukan dari bangsa Arab, nama itu. Dan tokohnya pun secara historis bukan tokoh bangsa Arab. Makanya dia disebut apa itu? Arab Musta'ribah. Ya kan? Artinya bukan asli Arab, tapi yang diarabkan. Arab, kalau bahasa sekarang Arab kawin, Arab kawin. Jadi bukan Arab asli. Dan itu memang fakta dari kebahasaan tidak terbukti. Apa istilah Ibrahim aslinya dalam bahasa? Tidak ketemu. Tidak bisa dinalar secara linguistik kebahasaan. Tidak bisa. Jadi sekali lagi ini tokoh yang bisa menjadi payung bersama antara tradisi Yahudi dan Islam. Nah, sekarang kita masuk lebih rinci lagi. Naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati itu menarik. Kenapa disebut penting untuk kajian-kajian kita? Karena dari sinilah kita mulai bisa mempertemukan tradisi-tradisi keagamaan yang melintas batas. Secara teologis, bahkan secara sastrawi, bahkan secara linguistik akan ketemu semua mata rantainya. Maka yang ingin saya tekankan di sini mungkin agak asing. Apakah memang ada yang disebut ayat-ayat Israiliyah? Ya, kita nggak pernah mendengar. Yang ada adalah hadis-hadis Israiliyah. Kalau hadis-hadis Israiliyah rata-rata pemahamannya itu adalah perawi-perawinya dicurigai mantan dari kaum ahli kitab. Intinya di sini. Sehingga tidak bisa dibenarkan untuk diterima. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita membaca Al-Quran, banyak informasi yang terkait juga dengan ahli kitab. Nah, apakah mungkin, masih dalam tanda kutip, bisa ditoleransi untuk menggunakan istilah ayat-ayat Israiliyah ini? Mungkin saudara pasti bingung maksud saya. Tapi nanti kita akan menemukan clue-nya. Ini menjadi catatan ya. Kenapa disebut ayat-ayat Israiliyah? Kalau disebut Quran, tidak ada seorang pun Muslim yang menolak pasti. Semua mengatakan pasti dalam Quran benar, ya, dari sisi doktrin keislaman. Tapi kalau sudah hadis, bicara soal hadis, ada yang menerima, ada yang menolak, ya kan? Dan itu pasti lebih santer, pasti lebih rumit lagi pengkajiannya, karena hadis. Jadi kalau hadis itu rankingnya ranking kedua. Jadi ada yang bisa diterima, ada yang bisa ditolak. Tapi kalau Quran, tidak ada seorang pun yang menolak, siapapun mereka. Ya. Tetapi apakah betul dalam Quran itu ada ayat-ayat Israiliyah? Nah, itu tanda tanya. Nah, salah satunya apa? Begini, naskah Laut Mati itu sangat penting kalau dikaji dari sisi Quranik studies, karena memang ada mata rantai naskah-naskah Laut Mati. Dan lebih mudah untuk dihafal. Naskah Laut Mati itu ditemukan di kawasan Qumran. Makanya dikenal dengan istilah manuskrip Qumran. Sementara kita mengenal manuskrip Quran. Jadi selisihnya ya satu huruf saja. Quran, Qumran. Apakah Quran ada hubungan dengan Qumran? Apakah manuskrip Quran ada hubungan dengan manuskrip Qumran? Itu sesuatu yang sangat luar biasa kalau diteliti. Dari sisi historis ini luar biasa. Di mana Quran manuskrip tertua dikaji oleh para ahli itu abad ke-7 Masehi. Sementara Qumran, manuskrip Qumran itu paling tua itu abad ke-3 sebelum Masehi. Berarti antara abad ke-3 sebelum Masehi dengan abad ke-7 Masehi itu selisih waktunya itu luar biasa, 1000 tahun. Selisih waktu 1000 tahun itu bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang. Tapi apakah memang ada korelasi? Dan kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah sendiri, tidak ada itu cerita sahabat-sahabat Nabi atau Nabi sendiri pernah baca teks Qumran. Gak ada cerita.
Walaupun itu cerita-cerita anekdot juga nggak pernah ada. Artinya tidak pernah ada sentuhan dengan manuskrip Qumran, tidak pernah. Dan memang manuskrip Qumran itu rata-rata ditulis dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Aramaik. Nah, sekali lagi manuskrip Qumran itu pertama kali digali tahun 1947, 1 tahun sebelum kemerdekaan negara Israel sekarang. Jadi ini bicara teks dan konteks juga. Jadi sebelum peristiwa berdirinya negara Israel tahun 48, penemuan manuskrip Qumran sudah dimulai. Dan itu tentu saja ini tradisi keilmuan, tradisi keagamaan yang ada hubungannya dengan persoalan kebangsaan berdirinya negara Israel. Itu konteksnya. Apakah umat Islam punya kontribusi? Jawabannya iya. Tetapi kontribusinya tidak sedahsyat tradisi kajian-kajian manuskrip Qumran di akhir-akhir seperti sekarang. Awalnya hanya seorang Arab Badui yang menemukan manuskrip itu di gua-gua. Karena tidak bisa baca, akhirnya dijual sebagai barang antik. Nah, ini kebiasaan kita. Kalau menemukan sesuatu, kita kalau punya kamus lama, biasanya kita nggak akan simpan itu. Biasanya apa? Dijual di pasar loak. Padahal kalau bicara soal keilmuan, seharusnya yang lama itu justru harus disimpan supaya itu menjadi dokumen. Kalau kita tidak, lebih baik terima yang baru daripada yang lama-lama. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menarik benang merah sebagai contoh konkret? Tadi sudah saya sebutkan bahwa istilah Abraham atau Avraham dalam bahasa Ibrani itu ada relasi dengan istilah bahasa Arab yakni Ibrahim. Ada relasi juga dengan istilah Ibrahim dalam bahasa Arab itu sendiri dan terdokumentasi di dalam Al-Quran. Dan kalau kita kaji dari sisi linguistik historis, dan itu maksudnya dalam kajian filologis, kita akan bisa menemukan jejak teks itu sendiri. Baik teks yang hipogram atau teks yang mengalami transformasi. Jadi ada teks hipogramnya dan ada teks transformasi. Dan salah satu kasus yang ingin saya sampaikan adalah soal kisah Ibrahim di dalam teks Quran. Apakah itu fakta atau fiksi? Di fakta atau fiksi mengenai Ibrahim. Terutama yang saya maksud adalah soal Ibrahim yang dibakar di api Namrud. Ini jelas sesuatu yang ada kaitan dengan teks Quran. Nah, apakah sekali lagi Quran dengan Qumran itu ada relasi dengan teks yang dimaksud dengan narasi kisah Ibrahim itu? Dan rentang waktunya berapa tahun, berapa abad teks ini ada? 1000 tahun seperti yang saya katakan tadi. Nah, kita mulai dari sisi teks Quran sendiri. Di situ ada teks yang berbunyi Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berfirman, kami telah berkata, wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Sekali lagi, dalam bahasa yang ekstrim, ini fakta atau fiksi? Kalau kita bicara Quran, tidak ada seorang pun yang mengatakan ini fiksi, pasti mengatakan fakta. Tapi bagaimana kita bisa memvalidasi fakta itu kalau diklaim sebagai fakta? Kalau tanpa ada teks pembanding. Ya, sekali lagi, kalau Quran itu dianggap fakta, tapi kalau tidak diimbangi dengan teks validasi, itu hanya klaim sepihak. Maka perlu ada pembuktian. Dan pembuktian ini yang harus kita cari. Dan itu dalam teks apa? Dan usianya berapa tahun? Apakah sezaman dengan Quran diturunkan? Atau justru lebih lama lagi sebelum ketika Quran diturunkan? Dan apakah teks itu masih dapat kita akses sampai tahun ini? Kita sekarang hidup pada abad 21. Antara Quran abad ke-7 dengan abad 21 itu jaraknya 1400 tahun. Sedangkan antara Quran dengan teks Qumran itu jaraknya 1000 tahun. Berarti 1000 tahun plus 1400 tahun sama dengan 2400 tahun. Apakah teks yang dimaksud itu sampai hari ini masih dapat kita baca, kita dialogkan bersama
dengan teman-teman yang lain sebagai sebuah manuskrip? Jawabannya kembali itu, ada nggak manuskrip? Kalau saya ditanya begitu, saya jawab ada. Apakah itu sudah menjadi barang bukti bahwa ini teks ini membuktikan narasi ini bukan fiksi, tapi fakta? Mari kita bahas bersama. Ini kajian manuskrip Qumran dan sudah dibuat edisi akademiknya. Dan ini ditulis oleh para ahli, salah satunya adalah Florentina Garcia Martinez. Ya, saya kira saudara-saudara pernah baca buku barangkali, atau tulisan yang lain, tapi skupnya masih bicara mengenai manuskrip Laut Mati atau The Dead Sea Scrolls. Dan ini edisi akademik ya, edisi kampus yang sengaja dibuat. Dan sudah dibuat transliterasinya, sudah dibuat penerjemahannya juga, tapi huruf-huruf aslinya juga sudah ditulis ulang. Kalau tidak terbaca, ya ditulis tidak terbaca. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kalau hurufnya hilang karena dimakan usia, ya tetap dikatakan hilang. Jadi tidak berani untuk merekayasa, menambah satu huruf sekali, tidak boleh. Dan salah satunya adalah ini. Dan ini pada kolom yang kedua, ada teks. Saya konsentrasi pada teks yang paling akhir di sini. Di sini tertulis Abraham el Eretz Kanaan. Jadi disebutkan Abraham el Eretz Kanaan. Abraham pergi ke tanah Kanaan. Jadi ada informasi menyebutkan dari teks Qumran ini, Abraham pergi ke tanah Kanaan. Tapi sebelum Abraham pergi ke tanah Kanaan, itu ada peristiwa besar. Peristiwa apa ya? Disebutkan begini. Abraham le HS. Maksudnya Abraham di titik-titik api. Dari sinilah mulai timbul penafsiran. Apa hubungannya Abraham dengan api? Lagi ngapain dengan api itu Abraham? Kalau dikaitkan dengan tradisi Islam, barangkali itu ada hubungan dengan informasi Abraham dilempar ke api. Tapi apakah tafsiran itu bisa divalidasi dengan tradisi agama lain? Jawabannya ada dari tradisi Yahudi sendiri. Dan kita mulai dari tradisi Yahudi, juga bisa tradisi Nasrani. Nasrani juga ada informasi. Tapi coba lihat ini. Ini kalau dilihat dari ikonnya itu bukan wajah Jawa, tapi ini wajah Arab. Ya, wajah Arab. Dan tulisannya di situ tertulis Al-Baba Tuwadrus Athani. Yang tulisan agak tebal ya. Al-Baba Tuwadrus Athani. Ini pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Koptik di Mesir. Berarti ini bicara mengenai kekristenan purba. Agama Kristen madhab yang paling tua. Bukan Kristen Jawi Wetan, bukan Kristen HKBP, bukan Kristen Protestan, juga bukan Kristen Pasundan, bukan. Ini kan baru muncul abad 21, abad 20 ya, tradisi dari Eropa. Ini tradisi yang paling purba sebelum Islam datang. Makanya kita mengenal salah satu istri Nabi itu ada yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, maksudnya Maria dari Koptik. Koptik itu bukan sekedar menandai wilayah, tapi menandai tradisi keagamaan. Koptik itu sekali lagi bukan sekedar menandai wilayah Mesir, tapi menandai wilayah tradisi keagamaan. Bukan salah geografis saja, tapi tradisi keagamaan. Yakni bicara mengenai kekristenan Koptik. Ini Ortodoks Koptik. Jadi Ortodoks Koptik itu sudah eksis sebelum Islam. Bukan zamannya Islam, tapi sebelum Islam sudah ada. Jadi tradisi yang paling tua, sejajar dengan tradisi Ortodoks Yunani, Greek Ortodoks, ada Syrian Ortodoks, ada Coptic Ortodoks, Armenian Ortodoks, bukan Protestan ya, tapi ini gereja paling purba. Dan saya coba untuk membaca teks ini, dan kebetulan ini saya dapat dari Mesir.
Al-Mawsu'ah Al-Kanisiyah di Tafsir Al-Ahdil Qadim Syarh Ikuti Ayat. Jadi ini ensiklopedi gerejawi. Jadi ensiklopedi gerejawi mengenai tafsir kitab Perjanjian Lama ayat per ayat. Ini khususnya dari Sifat At-Ta'wil, kitab Perjanjian. Apa yang dijelaskan di sini? Ketika ada ungkapan Ur Al-Kasdaniyin, Ur Al-Kasdaniyin. Ibrahim itu berasal dari kawasan Ur Kasdi. Dan itu diakui tradisi Kristen, mengakui tradisi Yahudi, mengakui. Dan tradisi Islam kalau kita baca Tarikh At-Tabari juga menyebutkan itu. Dari kawasan Ur Kasdi, Mesopotamia. Dan ada satu kawasan yang disebut Ur, kota Ur, disebut kota Ur. Kenapa disebut Ur? Di sini ada penjelasan. Ur maknaha nur aullah, wa hiya madinah sakanaha al-kasdaniyun. Maksudnya Ur itu artinya nur, cahaya, atau lahab. Apa itu? Api yang menyala-nyala. Disinilah tempat atau kediaman orang-orang Kaldea. Jadi nama itu ada sejarah. Kenapa nama kota itu disebut Ur? Sejarahnya soal ini. Dan itu ada kaitan dengan Abraham yang dibakar di api Namrud. Jadi secara tradisi Kristen purba mengakui hal ini. Islam otomatis karena basisnya Quran, ada peristiwa itu. Dan bagaimana tradisi Yahudi? Tradisi Yahudi yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama, kalau kita lihat dari Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, di sini ada teks yang saya lingkar, yang saya beri tanda kotak. Di sini tertulis, Wayomer elad ani Adonai asher hatsiticha. Jadi kalau diterjemahkan, Wayomer, dan dia berfirman, elad kepadanya, yakni kepada apa? Ani Adonai. Orang Yahudi itu kalau ada tulisan Yod, He, Vav, He, ini kan Yod, He, Vav, He, 4 aksara suci, itu nggak berani dibaca karena dianggap sakral, suci. Saking sucinya diganti dengan istilah umum, yakni Al-Zona. Al-Zona itu kalau diterjemahkan Tuhan. Tuhan. Dan mereka juga menyebutkan dengan istilah Hashem. Hashem itu sang nama. Ini hampir mirip dengan tradisi Islam. Kalau ada alif, lam, ha, disapa dengan istilah Ismul A'zam, ya. Nama yang agung. Jadi ada kemiripan tradisi sebetulnya. Makanya kalau dalam Quran itu kan ada pelarangan ya sebenarnya bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Tapi karena tradisinya tidak terlalu kuat, orang banyak mengucapkan insya Allah, tapi nggak dilakukan. Ya kan? Jadi tradisi Arab itu memang agak longgar. Sering orang Arab sendiri sering kok insya Allah, tapi nggak pernah lakuin. Ya kan? Bahkan wallahi menyebut nama Allah tapi tidak melakukan. Ini tradisinya agak longgar. Kalau tradisi Yahudi ketat sekali. Jangankan bersumpah, menyebut nama itu saja tidak berani. Mereka mengganti dengan Hashem atau Allah. Padahal tulisannya Yod, He, Vav, He. Tulisannya. Ini memang ada tradisi yang longgar, ada tradisi yang ketat. Kalau saya istilahkan tradisi itu sangat-sangat ketat. Jadi tidak boleh melafalkan itu. Tetapi dalam prakteknya itu ada kemiripan. Kalau Islam boleh nggak memakai pakaian tapi itu adalah lafzul jalalah di tempat yang kotor, WC. Secara fikih tidak diperkenankan. Yahudi juga sama. Tidak boleh masuk ke tempat kotor menyandang tulisan suci. Maka diberi kode. Kodenya itu pakai yod. Ada 2 huruf, tapi itu kalau dibaca Adonai. Dan menariknya itu muncul juga dalam versi bahasa Arab, tapi tulisannya Ibrani. Perhatikan di sini ada kotak yang paling atas, ya, kotak yang paling atas. Itu tulisannya Ibrani, tetapi kalau dibaca itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasanya Arab.
Jadi bahasa Arab itu salah satu bahasa yang dipakai dalam liturgi tradisi Yahudi. Salah satu. Jadi unik memang dalam tradisi peradaban Islam. Maksud saya peradaban Islam. Penanda peradaban Islam itu menggunakan aksara Arab meskipun bahasanya bisa macam-macam. Contoh, di Indonesia ada aksara Pegon di Jawa. Di Madura ada aksara Pegu. Hurufnya Arab, bahasanya Madura. Hurufnya Arab, bahasanya Jawa. Di Malaysia, di Brunei, di Patani itu hurufnya Arab, bahasanya Melayu, bahasa Jawa. Di Pakistan hurufnya Arab, bahasanya Urdu. Ya kan? Di Afghanistan aksaranya Arab, bahasanya Pashto. Kemudian di Maroko itu bahasanya Amazigh, aksaranya Arab. Jadi nampaknya peradaban Islam itu ditandai dengan aksara Arab, bahasanya bisa macam-macam. Yahudi juga begitu, mirip. Keyahudian itu ditandai dengan huruf Ibrani. Bahasanya bisa macam-macam. Jadi kalau di Iran, di Persia, hurufnya itu huruf Ibrani, bahasanya bahasa Parsi. Di Timur Tengah, hurufnya Ibrani, bahasanya Arab. Di Jerman, hurufnya Ibrani, bahasanya Jerman, yang disebut sebagai bahasa Yiddish. Jadi orang Jerman, kalau itu Yahudi, tulisnya pakai huruf Ibrani. Tapi kalau dibaca bahasa Jerman. Di Spanyol itu mereka menyebutnya bahasa Ladino. Aksaranya Ibrani, aksaranya Ibrani, bahasanya Spanyol. Di India, nah ini menarik. Bahasanya bahasa Hindustani, hurufnya Ibrani. Jadi nampaknya Ibrani itu penanda peradaban Yahudi. Arab penanda peradaban Islam. Sampai kesimpulan, oh iya, berarti ini penanda. Dan kita lihat di sini, tulisannya Ibrani, tapi bahasanya itu Arab. Nanti saya geser ke aksara Arab, pasti bisa melafalkan, ya. Ya. Di sini kalau dibaca ini huruf Alef, Nun, Alef. Arabnya Alif, Nun, Alif. Alef, Lamet, He. Alif, Lam, Ha. Alef, Lamet, Dalet, Yod. Ya. Jadi ini kalau dibaca benar ini. Wa qala lahu anallah alladzi akhrajtuka min. Ya. Ini kalau Ibraninya wa yumer ila ani adhanai asyarhat siddiqa. Kalau bahasa Arabnya kan jelas artinya kan, dan telah berkesamaan dengan teks Qumran dianggap dongeng. Sementara ada teks perjanjian baru, ada kesamaan dengan teks Qumran dianggap fakta. Ini kira-kira cara berpikir yang adil atau bukan? Ini kan harus dilihat pada fakta dokumen. Jadi nampaknya ini ada selected judgment, dan itu tidak boleh kita bernalar selected judgment kayak. Jadi kalau ada kesamaan dengan teks Qumran, ya mau tidak mau harus dibicarakan bersama. Mana ini yang fakta, mana ini yang fiksi, harus berlaku sama standar. Nah, ini kita mulai dari sisi historis, konteks historis. Ada satu hal yang lain yang ditulis oleh Claudius Ptolemy, tapi konteksnya itu bicara soal kata nama kota Latripa atau Yatripa. Terus ada kata Makoraban, dan di sebelah timurnya ada satu nama suku yang disebut Kataniti. Ini dalam bahasa Latin ya. Dan ini sangat penting. Ini peta kuno, peta purba yang ditulis oleh Ptolemy. Kalau kita menyebutnya Ptolemeus, itu peta yang sangat purba. Dan dalam bukunya disebut
geografi. Menariknya di situ ada penyebutan nama kota penting, yakni Latripa atau Yatripa dan Makuraba. Dan yang biasanya menjadi pertanyaan besar itu, apakah memang Makuraba itu sama dengan klaim umat Islam yang disebut Makkah ini? Ya kan? Itu menjadi diskusi yang sangat menarik di antara para sarjana revisionis sampai hari ini, termasuk M. Donis, kemudian Patricia Krom juga bahas mengenai kesimpulannya. Banyak yang menolak bahwa itu ada hubungan dengan Makkah. Nggak ada hubungan, karena dari sisi lintang dan dari sisi astronominya itu nggak tepat kok. Semakin ke dalam, bukan lebih dekat ke pantai. Ini kan lebih dekat ke dalam, sehingga mereka menolak. Tapi kalau Latripa tidak ditolak bahwa itu adalah Yatrib. Tapi kalau Makuraba yang arah selatan itu yang ditolak. Jadi itu nggak ada hubungan dengan Makkah. Ini perdebatan. Saudara-saudara bisa baca itu dari kajian para revisionis mengenai hal ini. Tapi yang ingin saya share kepada saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Claudio Ptolemy itu ada kesejajaran informasi yang ditulis oleh Saadia Gaon. Saadia Gaon memang itu hidup pada masa era Islam ini. Dan itu adalah rabi yang otoritatif pada masanya, yang membentuk mata rantai dengan rabi-rabi sebelum diakui. Makanya disebut Gaon. Gaon itu bukan nama orang, Gaon itu jabatan tertinggi dalam tradisi kerabian. Nama aslinya adalah Saadia ditambah dengan Gaon. Kalau gelarnya Gaon itu ulama top, paling top di Saadia aslinya, nama aslinya. Dan menariknya di situ, kata nite dalam bahasa Latin itu adalah bentuk latinisasi dari istilah Arab tahtan. Kata nite tahtan. Dan itu memang berada di sebelah timur kota Latripa dan kota Makuraba nantinya. Sebelah timur dari kota Latripa dan kota Makuraba, sebagaimana yang tercantum di dalam bukunya Ptolemeus. Dan Saadia Gaon menyebutkan hampir ada kemiripan, karena kalau di teksnya Saadia Gaon ini tertulis, ini tulisannya Ibrani, tapi bahasanya itu Arab. Di sini tertulis waw, kemudian huruf kaf, alef, nun sofit. Kalau dibaca waka, mim, same, kaf, nun, he, mim sofit. Maskanu, wakana maskanuhum min Makkah ila antaji'a ila al-Madinah. Jadi mereka ini tinggal dari kawasan Mekah hingga ke kawasan Madinah, ila al-Jabal Asy-Syarqi, hingga ke kawasan timur. Jadi disebutkan ada Makkah, ada Madinah, sampai ke kawasan timur. Ini catatan dari Saadia Gaon. Sementara kalau petanya Ptolemeus ada Latripa, ada Makuraba, ke timur ada Kahtani. Dan kalau Saadia Gaon, teks sebelumnya itu membahas mengenai kawasan orang Kahtan, hunian orang-orang Kahtan. Dari mana? Dari kawasan Mekah menuju ke kawasan Madinah hingga ke kawasan timur. Jadi kira-kira ada kesamaan informasi tidak antara Ptolemeus dengan Saadia Gaon? Ada kesamaan informasi. Padahal jarak kehidupan mereka berdua jauh. Tapi dari tradisi Yunani, catatan tradisi Yunani dengan catatan tradisi Ibrani ada kesamaan informasi. Jadi kalau begitu, mereka yang menolak bahwa Makuraba bukan Makkah, otomatis dengan data-data ini gugur nanti, tidak bisa tervalidasi. Justru ini semakin memperteguh informasi dari Ptolemeus. Nah, di sini coba lihat. Jadi kalau kita lihat, memang istilah yang dipakai itu ada kemiripan.
seperti yang dicantumkan dalam peta Ptolemeus dengan tulisan dari Rebbe Saadia Gaon yang menyebutnya Makkah. Jadi Makkah, Makuraba. Dan sementara dalam bahasa Arab kuno Diana Selatan itu menyebutnya Makuraba. Secara harfiah itu tempat suci. Secara harfiah. Dan ini kewajiban saudara-saudara untuk melacak secara historis. Tapi kalau bukan historis ya, yang sebelah sana, fakultas apa? Fakultas sejarah, bagian sejarah. Kalau di sini mungkin lebih ke teologis. Ada sejarah agama. Ada sejarah agama. Bisa dilacak ya sebetulnya. Jadi saudara-saudara kalau mau menambahkan kajian dari sisi linguistik itu sangat penting sebenarnya. Dari istilah Arab itu kahtan, sementara Ibrani itu bukan disebut kahtan, tapi disebutnya yoktan. Tapi bagaimana bisa menjadi kahtan? Itu perlu ditelisik itu. Tetapi istilah Yunaninya menyebutnya katanite. Jadi bisa dipastikan katanite bukan transformasi dari yoktan, tapi dari kahtan. Artinya ada proses Arabisasi, bukan proses bahasa Ibrani yang mengalami Helenisasi, bukan, tapi Arab yang mengalami Helenisasi. Paham maksud saya? Jadi kalau ditafsirkan bahwa katanite itu berasal dari bahasa Ibrani, itu salah total. Tapi dari bahasa Arab yang mengalami proses Helenisasi itu benar. Karena ada aspek morfologisnya yang bisa ditelisik. Nah, ini kebetulan buku saya diberi pengantar oleh Profesor Safa, tapi lebih ke arah Ismail ya. Dan pembahasan ini juga saya sertakan sangat detail. Oke, langsung ringkas ini waktunya. Nah, ini sederhananya. Apakah memang ada relasi kitab-kitab Yahudi dengan kitab-kitab Islam, Quran khususnya? Iya, saya jawab. Salah satu contohnya ini. Kita baca misalnya teks Quran dari sisi kajian sastra itu ada ayat yang berbunyi walaqad katabna fis zabur min ba'd dzikr an al-ardha yarithuha ibadiyas shalihin. Itu ayatnya, ada teksnya begini. Apakah betul bahwa dalam Zabur tertulis demikian atau tidak ada? Kalau tidak ada berarti fakta itu hanya klaim sepihak. Tapi kalau ada berarti memang betul ini fakta yang benar-benar fakta. Bukan fakta rekayasa, tapi fakta yang betul-betul fakta. Di mana kita bisa validasi dari Mizmor. Nah, Mizmor ini disebutkan Mizmor dari Mazmurnya Daud. Sementara Quran menyebut Zabur kepada siapa? Kepada Daud. David, Mizmor dari Mazmurnya Daud atau Zaburnya Daud. Jadi Daud itu maksudnya personnya satu, tidak berbeda. Terus apa di sana? Sholihin yiritu eretz. Orang-orang benar akan mewarisi. Nah, sementara Quran orang-orang solih akan mewarisi bumi. Jadi teksnya ada kedekatan benar. Dan berarti konteksnya Quran bukan klaim sepihak, tapi merupakan penegasan ulang atau repetisi dari informasi sebelumnya. Dan itu bisa divalidasi dalam bahasa yang berbeda. Dan ini teks tercantum dalam manuskrip Quran itu. Jaraknya 1000 tahun sebelum Quran diturunkan. Nah, ini barangkali saudara bisa dijadikan bahan skripsi atau tesis, bahkan disertasi. Iya. Saya sangat bersyukur kalau seandainya ada. Ternyata konsep kontra antropomorfisme itu bukan baru muncul zaman Islam. Tahu ya, anti atau kontra antropomorfisme, ya. Dan itu saudara bisa pahami mengenai istilah takwil atau lebih tepatnya takwil tafsir. Dan kita kenal itu berasal dari Imam Ahmad ibn Hanbal yang dokumen paling awal yang kita bisa akses ya mengenai itu. Bisa kita baca dari tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari eranya itu abad ke-9 Masehi. Tapi masalahnya takwil tafsir itu apakah baru muncul era Islam itu? Atau memang ada mata rantai dengan pola sebelumnya, tradisi agama sebelumnya?
Dan itu bisa dilacak atau tidak dengan dokumen-dokumen itu sendiri. Dan di sini saya berikan contoh. Ternyata ada kesejajaran dengan metode takwil yang digunakan dalam Tarbum and Kolos. Tarbum and Kolos itu tulisan dari Rabi Aquilah, hidup pada abad ke-2 Masehi. Bayangkan abad ke-2 Masehi ke abad ke-10, abad ke-9 Masehi, jaraknya berapa abad? Dan ini perlu dikaji sebetulnya. Ini saya berikan satu contoh. Nanti contoh yang lain silakan kerjakan sendiri. Tapi harus bisa tahu bahasa Aramaik. Ya. Dan ini berkaitan dengan ayat sifat kalau saya kasih contoh ya, ayat sifat. Dan kita tahu Rabi Aquilah itu murid dari dua rabi besar, yakni Rabi Yosua dan Rabi Eliezer. Itu penulis kitab tafsir tradisi Yahudi yang paling tinggi, yakni Pirkei Rav Eliezer. Ini sama dengan kitab tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Saya tanya, kalau kita belajar kitab-kitab tafsir yang paling tua yang sampai kepada kita, yang dapat kita akses, itu tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Oke? Sebelum itu kita ada data. Tafsir yang utuh, tapi paling tua yang sampai kepada kita itu Muqatil Ibn Sulaiman. Tapi ada juga tafsir At-Tabari. Itu baru muncul 150 tahun setelah tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Kalau Muqatil Ibn Sulaiman meninggal tahun 150 Hijri. Jadi sangat dekat dengan era kenabian, betul. Dan itu perbandingannya sama dengan Pirkei Rav Eliezer, tafsir tertua. Intinya begini, kalau langsung singkat saja. Di sini disebutkan kalau terjemahannya itu, dan Allah menyertai anak itu. Maksudnya menyertai Ismail. Allah menyertai anak itu. Disebutkan di sini kalau Ibraninya, Weyehi Elohim et Hana, Allah bersama atau menyertai anak itu. Pertanyaan, bagaimana cara Allah menyertai anak itu? Apakah Allah menyertai anak itu dengan secara fisik, secara fisikal, atau tidak? Nah, di sini dijelaskan dalam Tarbum and Kolos. Disebutkan apa? Bahwa memra Adonai besa'ad dirahmat. Maksudnya, dan firman Tuhan itu menyertai anak itu. Jadi bukan Tuhan secara fisik menyertai anak itu, tapi firman-Nya Tuhan menyertai anak itu. Jadi ini untuk mengalihkan ke makna atau konsep takwil dalam tradisi Yahudi. Tradisi Islam Asy'ariyah berbeda. Ya, tidak dipahami secara harfiah Tuhan menyertai secara fisik. Tangan Tuhan, mata Tuhan, kaki Tuhan. Itu dalam tradisi Yahudi juga dibahas ya, tetapi tidak dimaknai secara fisik. Nah, pertanyaannya, apakah tradisi takwil Islam itu sebenarnya copy paste dari tradisi Yahudi? Itu menarik sebetulnya terkait, atau tidak? Dan saya kira ini tradisi yang sangat tua. Jadi saya tidak bisa memilah-milah ya, bagaimana tradisi takwil versi Islam, tradisi takwil versi Yahudi, keunikannya seperti apa, itu perlu kajian lebih dalam. Tapi banyak kesamaan dalam persoalan tradisi takwil. Dan ini sudah eksis sejak abad kedua, paling lambat abad kedua Masehi. Dan Islam waktu itu belum muncul. Nabi sendiri saja lahir tahun 571 menerima wahyu pertama usia 40 tahun. Kalau menurut Tari, ya, menurut Tari masih dipertanyakan juga apakah betul usia 40 tahun. Ini perdebatan antara kesarjanaan revisionis dengan kesarjanaan tradisionalis itu seakan-akan antara air dan minyak, nggak bisa ketemu. Tapi saya mencoba untuk mempertemukan ini. Kalau kesarjanaan tradisionalis itu kuat dalam dokumen keislaman, tetapi kadang-kadang kurang begitu berani untuk menggunakan pisau yang tajam karena takut dosa. Kalau tradisi revisionis kebanyakan sumbernya sumber sekunder, bukan primer. Penguasaan bahasa aslinya lemah. Itu yang saya kritik. Seandainya menggunakan sumber primer, bukan dari sumber sekunder, itu bisa dipertemukan. Makanya visi saya adalah mempertemukan dua kubu, sehingga jaraknya itu bukan semakin melebar, tapi semakin menyempit.
Jadi yang beriman tetap beriman, tetapi bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu visi saya. Sekali lagi berkaitan dengan masalah takwil tadi, apakah itu karena pengaruh Yahudi atau tidak? Nah, itu kan perlu kajian. Kalau misalnya pengaruh Yahudi, apakah bisa divalidasi para pencetus takwil tadi itu menguasai bahasa Ibrani? Apakah mereka akrab dengan tradisi Yahudi atau tidak? Itu kan perlu justifikasi. Nah, nanti PR-mu kaprodinya Pak Musa untuk membimbing mahasiswanya supaya lebih berani mengeksplorasi ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai stimulus. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang bisa saya bawa pulang dan saya bisa eksplorasi lebih dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi yang